Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi konsep dasar pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP dan SMA. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi Lampung Utara mempersembahkan video presentasi sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah materi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini di bawah bimbingan Ibu Dr. Melisa Sajdah, Magister Pendidikan. Pada video ini, kami mengangkat materi konsep dasar pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP dan SMA. Materi ini membahas landasan dasar pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah, meliputi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran, strategi yang digunakan, serta peran guru dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Marvianto, presenter pertama. Terima kasih. Agama Islam PAI. PAI adalah upaya terencana untuk membekali peserta didik agar kenal, paham, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Tujuannya membentuk muslim yang berakhlak sekaligus menghormati umat beragama lain. Menurut Zakia Darajat, PAI membina peserta didik memahami Islam secara utuh dan menjadikan way of life. Menurut pemerintah, PAI membentuk pengetahuan sikap, kepribadian, dan keterampilan beragama lewat mata pelajaran di semua jenjang. Yang kedua, hakikat dan landasan PAI. Hakikat PAI ada 3 dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, psikomotorik. PAI itu pendidikan yang menyatukan ilmu, hati, dan amal dengan dasar agama, hukum, metode mengajar, dan kebutuhan sosial. Terima kasih. Ruang lingkup PAI. Materi PAI mencakup 5 aspek utama yang terintegrasi dan saling melengkapi. Kelima aspek ini harus dijadikan secara seimbang agar membentuk pemahaman Islam yang utuh. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akidah. Ketiga, akhlak. Keempat, fikih. Kelima, sejarah peradaban Islam. Kelima aspek ini bukan berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, akidah sebagai pondasi keyakinan, akhlak sebagai manifesting karakter, fikih sebagai panduan ibadah, dan sejarah peradaban Islam sebagai sumber hikmah dan teladan. Karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan agama kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, akhlak mulia, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan agar metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Karakteristik peserta didik SMP usia 12 sampai 15 tahun. Pada usia ini, peserta didik berada pada masa remaja awal atau masa pubertas. Mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang cukup pesat. Yang pertama, mengalami masa pubertas, perubahan fisik
atau emosional menyebabkan peserta didik menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Guru PAI harus mampu menjadi pembimbing sekaligus teladan agar mereka mampu menghadapi perubahan tersebut sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, mulai berpikir abstrak tetapi masih membutuhkan contoh yang nyata. Peserta didik sudah mulai mampu memahami konsep-konsep agama yang bersifat abstrak seperti keimanan, takdir, keikhlasan. Namun, mereka tetap membutuhkan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, mulai mempertanyakan ajaran agama. Peserta didik sering mengajukan pertanyaan kritis mengenai agama. Guru harus menjawab dengan pendekatan dialogis, terbuka, dan berdasarkan dalil yang benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, materi dikaitkan dengan isu kontemporer. Pembelajaran dapat membahas isu-isu seperti modernisasi agama, toleransi, radikalisme, etika bermedia sosial, dan pergaulan remaja. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Nah, yang kelima ada responsif terhadap Project Based Learning atau yang kita kenal dengan PBL. Peserta didik SMA lebih menyukai pembelajaran berbasis project, misalnya membuat video dakwah, kampanye anti-bullying, kegiatan sosial, atau penelitian sederhana mengenai nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Metode pembelajaran PAI yang efektif. Keberhasilan pembelajaran PAI sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan guru. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta memahami apa materi yang sedang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita bahas media, sumber, dan evaluasi pembelajaran PAI. Sumber belajar utamanya ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis sahih, yang ketiga buku ajar PAI, dan yang keempat kitab fikih dan akhlak. Sedangkan untuk medianya meliputi audiovisual, media cetak, media digital, dan lingkungan sekolah. Untuk evaluasi pembelajaran harus komprehensif, bukan hanya sekedar hafalan saja, tetapi harus mencakup 3 ranah yang berimbang. Pertama, ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, ranah afektif, yaitu sikap dan akhlak. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu praktik ibadah yang nyata.